Cinta Pertama Sang CEO. Bab 191. Gak apa-apa, Kak. Aisyah tersenyum samar. Sekarang perubahan diri Syafa Masya Allah banget, ya. Mama suka dia yang sekarang. Alhamdulillah, Ma. Sayangnya. Kenapa? Tanya Bian dan Kalika bersamaan. Sayangnya dia gak diinginkan oleh suaminya sendiri sampai menikah dengan wanita lain. Bu Maryam juga belum bisa menerimanya. Mama juga kesel sama Marcel. Makanya semalam papa melarang kita semua datang, ucap Kalika. Aku kesana untuk nemenin Kak Syafa. Semalam dia sendirian. Aisyah berkata lirih. Ia melihat sendiri bagaimana kakaknya diperlakukan. Pasti sakit banget berbagi dengan wanita lain. Baru bayangin Mas Haikal menikah lagi saja sudah membuat dadaku rasanya sesak. Bagaimana kalau benar-benar kejadian? Imbuh Bian. Walaupun mereka menikah terpaksa, pasti tetap ada rasa sakit. Iya, kan, Ma? 12. Kalika mengangguk pelan. Ngegosip lagi, ya. Suara Alea terdengar menyapa dan membuat mereka seketika menoleh. Alea pun bergabung dengan para wanita itu. Ia duduk di sisi sofa sambil menatap putrinya yang sedang bermain. Gimana keadaan ibu kamu, Nak? Tanya Kalika, mengingat besannya itu sedang hamil anak kedua. Alhamdulillah, baik, Ma. Kemarin aku dan kakak abis temenin check up ke dokter. Terus gimana? Kata dokter, kandungannya baik-baik aja. Janin sehat. Cuma, harus ngawasin agak ketat soalnya ibu ada tekanan darah tinggi. Semoga dilancarkan ya, ucap Kalika. Amin, Ma. By the way, kamu gak cemburu bakal punya saingan yang seusia dengan anakmu? Gurau Bian, membuat mereka semua terkekeh. Kak. Di pondok, Marcel dan Abah masih berbicara serius. Abah masih tampak terkejut tentang pertanyaan yang diajukan Marcel beberapa saat lalu. Lelaki parubaya itu tampak ragu untuk memberi jawaban. Apa hanya karena itu sampai kamu berpikir untuk berpisah? Marcel mengangguk pelan. Masalahnya, kenapa tidak jujur sejak awal, Abah? Mungkin saya akan bisa menerima andai istri saya terbuka. Abah mengerti. Hanya saja, pernikahan itu bukan permainan yang bisa nikah dan cerai begitu saja. Ada baiknya Nak Marcel menenangkan diri dulu. Jangan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Saya sedang memikirkannya, Abah. Insya Allah ada jalan keluar terbaik. Bicarakan dulu baik-baik. Kalau masih bisa diperbaiki, maka lebih baik diperbaiki. Kalau istri sudah bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi, maka wajib dimaafkan. Marcel mengangguk dan berpamitan. Ia lantas keluar dari musala. Saat hendak memasang sepatu, matanya sejenak tertuju kepada Syafa yang sedang belajar mengaji bersama anak-anak lain. Lah menatapnya dalam-dalam hingga lupa waktu. Sementara itu, Rania juga baru tiba di pondok. Baru saja masuk ia sudah disuguhi dengan pemandangan yang kurang mengenakan hatinya. Di mana Marcel terus memandangi Syafa. Mas. Bisik wanita Ir, membuat Marcel tersadar dari lamunan. 13. Bab 604. Marcel menoleh dan mendapati Rania sedang menatap dirinya penuh selidik. Ran, kamu di sini? Iya, aku merasa gak tenang di rumah. Makanya main ke pondok. Ternyata kamu juga ada di sini. Mata wanita itu lantas tertuju kepada Syafa. Iya, aku habis ngobrol sama Abah. Ngomongin apa? Ya banyak hal. Rania mengangguk, tetapi tak berani menggali lebih dalam. Sekarang kamu mau kemana, Mas? Tanyanya. Mau ke kantor. Aku ada kerjaan pagi ini. Oke.
Rania mengulurkan tangan, mencium punggung tangan suaminya. Hal itu pun tak lepas dari pandangan Syafa. Namun, ia kembali terfokus dengan Al-Quran yang sedang dibacanya. Ketika hendak beranjak, sejenak perhatian Marcel tertuju kepada Syafa yang menunduk. Namun, ia segera melanjutkan langkah. Sementara Rania hanya menatap punggung lelaki itu. Ia lantas menatap Syafa dan perlahan melangkahkan kaki mendekat. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Syafa menoleh sejenak. "Waalaikumsalam." Kemudian menatap anak perempuan yang sedang mengajarinya mengaji, setelah menyelesaikan satu ayat. "Terima kasih, ya. Kamu boleh main lagi." "Sama-sama Kak Syafa. Nanti kalau mau belajar lagi, panggil Alika, ya." Syafa mengangguk dan tersenyum di balik cadarnya. "Iya, sayang." Ketika gadis berusia 10 tahunan itu beranjak, mata Rania meneliti Syafa. "Suami aku baru berangkat." Ucapan Rania yang menekan kata suami membuat Syafa menatapnya. Namun, ia hanya mengangguk. "Tadi kalian ngobrol apa aja?" Lagi, wanita cantik itu bertanya. "Gak ada satu kata pun di antara kami," jawab Syafa singkat, membuat Rania menatapnya dengan sudut mata saling bertaut. "Artinya, kalian gak ngobrol? Atau Mas Marcel sama sekali gak menyapa Mbak Syafa?" Syafa pun mengulas senyum di balik cadarnya. Karena sekarang Rania lebih sopan dalam menyebut namanya. "Bukankah seperti itu yang kamu harapkan?" "Maksud aku," ia menarik napas dalam-dalam. "Sudah, gak apa-apa. Aku sudah terbiasa dengan sikap Mas Marcel padaku. Itu bukan lagi masalah bagiku." "Oh ya, selamat untuk pernikahan kalian. Semoga langgeng dan bahagia." 14. Apa Mbak Syafa mendoakan dengan ikhlas? "Insya Allah." "Makasih." La mengulas senyum. "Ngomong-ngomong, kenapa semalam Mbak Syafa pindah kamar? Apa ibu yang suruh?" Syafa menggeleng. "Bukan. Lalu, keinginanku sendiri. Gak apa-apa. Biar kalian menempati kamar itu." Rania kembali menatapnya. "Apa Mbak Syafa gak merasa benci padaku sedikit pun?" "Bukan benci sebenarnya. Aku hanya sedang belajar berdamai dengan takdir yang Allah tetapkan untukku." Rania mengangguk pelan. Ia mulai mengambil Al-Quran di hadapan Syafa dan mengajarinya mengaji seperti sebelumnya. Sore hari selepas jam kerja, Marcel mengunjungi restoran milik Raffi. Seperti biasa di sore hari, Raffi berada di tempat itu untuk memeriksa laporan keuangan. "Tumben," ucap Raffi saat melihat adiknya berdiri di ambang pintu ruangannya. "Bang, sibuk gak?" tanyanya. "Seperti yang kamu lihat," sahut Raffi tanpa menoleh padanya dan hanya fokus pada layar laptop. "Kalau gak begitu sibuk, aku mau bicara sebentar." Raffi mengalihkan perhatian dari layar laptop. Kini ia menatap adiknya penuh selidik. "Duduk." Tanpa menunggu, Marcel pun masuk ke ruangan itu dan duduk tepat di hadapan kakaknya. Selama beberapa saat ia terdiam, seolah sedang memilih sebuah kalimat. "Katanya ada yang mau dibicarakan," ucap Raffi ketika melihat Marcel hanya iam. "Iya, tapi, sebenarnya ini adalah masalah yang sangat pribadi. Aku gak tahu harus bicara dengan siapa. Sebenarnya, tadi aku menemui Abah di pondok, tapi beliau tidak berani memberi masukan lebih jauh." "Himim, sepertinya masalahmu cukup berat." Marcel kembali menatapnya. "Aku butuh pendapat abang. Ceritakan." "Sebenarnya, aku bingung dan gak tahu harus mulai dari mana. Tapi, sedang merasa kecewa terhadap sesuatu. Aku merasa sudah dibohongi." Marcel lantas menceritakan hubungannya dengan kedua istrinya. Tentang Rania yang baru saja melewati malam pertama dengannya, semalam.
Juga tentang Syafa yang sampai saat ini belum bisa ia terima sebagai istri karena masa lalunya yang buruk. Raffi sempat terkejut dengan penuturan Marcel. Tetapi, ia berusaha untuk tetap berada di tengah-tengah. Toh, dua wanita itu sekarang sudah menjadi istri Marcel. 15. Sebenarnya ini bukan ranahku dan bukan kapasitasku untuk memberikan pandangan. Semua tergantung kamu dalam menyikapinya. Tapi aku sedang bingung. Pernikahan itu bukan permainan, Cel. Kamu gak bisa seenaknya menikahi perempuan, lalu pada saat kecewa kamu berniat menceraikan. Aku tahu, tapi satu-satunya yang bisa aku sarankan adalah kamu bicara baik-baik dengan Rania. Kalau memang masih ada jalan, terima saja dan maafkan dia. Dan soal Syafa, kalau memang kamu gak bisa menerimanya sebagai istri, lebih baik kamu lepaskan, daripada kamu terus menyakitinya, jatuhnya tetap dosa besar yang kamu dapatkan. Marcel termenung. Syafa sedang memulai hidup barunya. Siapa tahu kedepannya hidupnya akan jauh lebih baik dibanding saat bersama kamu. Marcel menarik napas dalam-dalam. Sungguh, ia benar-benar dibuat bingung dengan keadaan ini. Aku masih bingung, ucap Marcel, membuat Raffi menatapnya tajam. Benar kata ibuku. Sebagian laki-laki memang egois. Gak bisa menghargai tapi gak mau melepaskan. Lah terkekeh. Bukan begitu, tapi... Sudahlah, Cel. Lepaskan Syafa kalau memang kamu gak bisa menerimanya. Biarkan dia mencari kebahagiaannya sendiri dibanding dengan kamu makan hati terus. Ucapan frontal Raffi membuat adiknya itu tertunduk. Tanpa mereka sadari, Brian sedang berada di ambang pintu ruangan itu dan mendengar pembicaraan Marcel. La menatap kesal. Tetapi, tak pula bereaksi terlalu jauh. Andai Syafa adalah adiknya sendiri, mungkin semuanya akan berbeda. Waktu menunjukkan pukul 5 sore ketika Syafa tiba di rumah. Ia baru saja mengambil barang penting yang tersisa di rumah lama. Sebab tak lama lagi, rumah itu mungkin akan disita oleh bank. Ia sendiri sudah pasrah. Jikapun suatu hari ia terusir dari rumah mertuanya, mungkin ia akan mencari rumah kontrakan yang baru. Saat melewati ruang keluarga, ia melihat ibu mertuanya sedang duduk bersama Rania. Keduanya terlihat akrab. Bahkan Bu Maryam bersikap sangat lembut terhadap menantu kesayangannya itu. Mbak Syafa baru pulang. Tanya Rania menatap ke arah wanita itu. Syafa mengangguk dan tersenyum di balik cadarnya. Iya. Abis dari mana? Aku, abis mampir ke rumah lama. Ambil beberapa barang penting. 16. Rania mengangguk pelan. Oh ya, Syafa. Kalau bisa nanti jangan sering pulang malam. Kasihan Rania kalau harus masak sendiri. Dia kan capek urus rumah. Malamnya harus urus Marcel, ucap Bu Maryam. Maaf, Bu. Besok saya akan pulang lebih cepat. Bagus kalau gitu. Sekarang cepat ganti baju. Tolong masak di dapur ya. Bahannya ada di kulkas. Pinta wanita itu. Syafa Hans mengangguk, lalu segera menuju kamar dan membersihkan diri. Setelah itu segera menuju dapur dan memasak. Namun, karena tak memiliki kemampuan memasak yang baik, ia harus sesekali melihat tutorial di internet. Bahkan dengan resep yang ia lihat di internet itu masih membuatnya bingung. Sesekali ia melirik Rania dan ibu mertuanya yang masih berbicara di ruang keluarga. Ya Allah, semoga masakannya enak. Ia lantas menuang makanan ke dalam piring dan menyajikan di meja makan. Melihat Syafa kewalahan di dapur, Rania pun bangkit dan mendekat. Biar aku bantu, Mbak, tawarnya. Gak apa-apa. Sudah selesai kok. Tinggal aku hidangkan. Gak apa-apa. Sini aku saja.
Mbak Syafa istirahat saja. Biar aku yang lanjut. Terima kasih. Ketika Syafa akan beranjak, Rania mengangkat mangkuk sup menuju meja makan. Sementara Syafa berjongkok untuk membersihkan sampah. Namun, tiba-tiba saja kaki Rangka tersandung. Mangkuk sup yang ada di tangannya pun tumpah dan mengenai punggung Syafa. Syafa menjerit merasakan sensasi panas yang terasa membakar punggungnya. Astagfirullah, ya Allah, maaf, Mbak Syafa. Aku gak sengaja. Rania mengulurkan tangan mengusap punggung madunya itu. Ada apa ini? Tanya Marcel yang baru saja tiba di rumah. Lelaki itu mendekat perlahan. Mengusap punggung Syafa yang terkena kuah panas. Apa yang kamu lakukan, Ran? Ucap Marcel nyaris membentak.